Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Sahabat, assalam, yang kami banggakan. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan kajian kitab Uqudul Jan pasal ke-1. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul awwalu fi bayani huquqi zawjati al-wajibati 'ala zawji. Pasal pertama di dalam kitab Uqudul Jan menerangkan tentang hak-hak istri dan kewajiban terhadap suami. Qala Allah Ta'ala fi suratin Nisa wa ashiruhunna bil ma'rufi. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa bahwa laki-laki harus memperlakukan istrinya dengan baik, mempergaulinya dengan baik, dengan santun, aibil adli fil mabiti. Yang pertama, apabila seorang suami memiliki istri lebih dari satu, maka adillah terhadap istri-istrinya. Ada ungkapan dengan memiliki lebih dari satu istri karena meniru sunnah Rasulullah SAW. Itu betul sekali, tapi apabila mau belajar mengikuti sunnah Rasulullah, ikuti juga yang lain-lainnya. Saat Rasulullah SAW menikah lebih dari satu istrinya pada saat Siti Khadijah sudah wafat. Maka apabila seorang suami menginginkan menikah lagi, seandainya itu terjadi, bagaimana perasaan istrinya? Apakah itu mengizinkan atau istrinya merasa keberatan? Dan ada juga ungkapan, karena itu adalah salah satu jalan masuk surga apabila istri merelakan suaminya memiliki istri yang lainnya. Betul sekali. Tapi ingat, jalan masuk surga itu banyak, bukan hanya suami memiliki istri lebih dari satu. Tapi seandainya itu terjadi, ingatlah wahai para suami, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa bahwa harus adil. Adil di dalam memberikan waktunya, adil di dalam nafkahnya, adil dalam segala hal. Itu kewajiban yang pertama. Yang kedua, wan nafaqati, dan suami kewajiban memberikan nafkah terhadap istrinya. Istri berhak menerima nafkahnya. Berapapun itu yang suami berikan terhadap istri, terimalah wahai istri dengan senang hati. Belanjakanlah sebaik-baiknya harta yang diberikan oleh suami. Wahai para suami, tentunya ridho istri apabila suami bekerja, istrinya di rumah tentunya akan mendoakan agar suami selalu diberi kemudahan di dalam bekerja. Tapi ada juga suami yang tidak memiliki pekerjaan. Mohon maaf, itu semua harus dilakukan dengan berusaha kerja keras, walaupun penghasilan pekerjaan yang suami dapati itu tidak sepadan dengan penghasilan yang diharapkan oleh istrinya. Seandainya seorang suami tidak memiliki pekerjaan, itu adalah aib. Itu tidak seorang suami tidak memiliki tanggung jawab. Apalagi istrinya disuruh bekerja, suami berleha-leha, suami tidak memberikan nafkah, bahkan sebaliknya suami ingin dilayaninya. Jangan sampai itu terjadi, karena itu adalah dosa. Harus berusaha, tentunya dengan cara halal. Karena dengan nafkah itu, Rasulullah SAW dari Anas bin Malik bersabda, 4 pengeluaran dari harta yang dikeluarkan dari seseorang yang tidak akan dihisab kelak di yaumil qiyamah. 1, yang dibelanjakan untuk orang tuanya. Yang kedua, dibelanjakan untuk berbuka puasa. Kebetulan hari ini beberapa hari lagi kita akan melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan kajian ini bisa menambah
lebih giatnya lagi beribadah dan mengisi waktu agar menjadi lebih manfaat. Mudah-mudahan ibadah kita, puasa kita, sholat kita, ibadah-ibadah yang lainnya tahun ini diberikan oleh Allah kemudahan, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita lebih giat lagi dalam ibadah. Yang ketiga, nafkah yang dikeluarkan oleh seseorang untuk sahur bertepatan dengan bulan Ramadan juga, itu tidak akan dihisab di yaumil qiyamah. Yang keempat, yang dibelanjakan untuk keluarganya, tentu untuk istri dan anak-anaknya, itu akan terbebas dari hisaban di yaumil qiyamah. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik di dalam kitab Tanbihul Qufiyyin. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda tentang nafkah ini, ada 4 dinar. Dinar yang pertama dibelanjakan untuk perang fisabilillah. Dinar yang kedua dibelanjakan untuk fakir miskin. Dinar yang ketiga, dinar yang dibelanjakan untuk memerdekakan budak. Dan dinar yang keempat untuk keluarganya, untuk istri dan anak-anaknya. Rasulullah SAW ditanya, dinar yang keberapakah yang mendapatkan pahala yang terbesar? Rasulullah menjawabnya, dinar yang keempat. Dinar yang dipergunakan untuk nafkah keluarganya, istri dan putra-putrinya, itu adalah dinar dengan pahala yang terbesar. Masya Allah, untuk para suami yang bekerja keras untuk keluarganya, Allah akan memberikan pahala yang sangat besar. Maka mudah-mudahan dipermudah semua urusan para suami yang bekerja untuk istri-istrinya. Lelahnya akan menjadi lillah. Bekerja kerasnya akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Dan sebagai istri harus betul-betul membelanjakan, mentasarufkan amanah dari suami, tentunya diutamakan dulu untuk kebutuhan keluarga, baru yang lain-lainnya. Jangan sampai para suami memberikan nafkah terhadap istrinya dengan perkara yang haram. Karena perkara yang haram itu akan menyebabkan cairan-cairan dan jadi tumbuh di dalam tubuh keluarganya yang akan menarik-narik dia ke dalam api neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang ketiga, wabil izmali fil qauli. Sebagai istri berhak mendapatkan perlakuan ucapan yang menyejukkan hati, yang santun, yang menyebabkan hati istrinya itu tenang apabila suaminya itu berkata-kata. Tentunya dengan menghormati istrinya. Tidak diperbolehkan terhadap suami untuk berkata-kata kasar. Bahkan itu dosa. Apalagi memaki-maki. Baik dalam keadaan sendiri ataupun banyak orang. Tidak diperbolehkan. Kepada suami melontarkan kata-kata yang menyebabkan istrinya sakit hati, apalagi sampai terkena kejiwaannya, mentalnya. Dalam ucapan, perlakukan istrimu dengan sebaik-baiknya. Berkata-katalah yang menyejukkan hati istrinya, karena putra-putri kita akan meniru. Bahkan sebagai suami, jadikanlah panutan bagi anak-anaknya. Sebagai putri gadisnya kelak nanti menginginkan sosok suami itu sebagai ayahnya. Karena tauladan, kebaikan, ungkapan kata-katanya menjadikan seorang putri ini jadi panduan agar kelak suaminya seperti sosok ayahnya. Yang selanjutnya, laki-laki itu tidak boleh berbuat kasar. Jangan sampai memukul. Karena hak istri diperlakukan dengan lemah lembut terhadap suami itu hukumnya wajib bagi para suami. Membentak saja tidak boleh, berkata-kata dengan kasar tidak boleh, apalagi ini memukulnya. Jangan sampai menyakiti istri. Karena guru kami, Kyai Haji Lukmanul Hakim mengatakan, sosok istri ini adalah pengganti bagi ibu, bagi suami-suami. Sebelum menikah, kita dimasakkan oleh ibu.
Kita dicucikan baju oleh ibu. Semua perlengkapan yang kita butuhkan itu ibu yang menyiapkan. Dan setelah kita menikah, pekerjaan ibu itu digantikan oleh istri. Maka sebaik-baiknya perlakukan istri. Jangan sampai menyakiti istri, itu sama dengan menyakiti ibu kita sendiri. Yang selanjutnya, lalu sebagai suami wajib memberikan mahar terhadap istrinya. Walirijali alaihinna darajatun. Dan ini yang menyebabkan derajat lebih utamanya laki-laki ketimbang istri. Karena sebagai suami mendapatkan istri itu harus dengan memberikan mahar. Dengan adanya mahar inilah seorang orang tua akan menyerahkan istrinya, putrinya, digantikan kepada suami menjadi istrinya. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik laki-laki adalah dia yang paling baik memberikan mahar terhadap istrinya. Masya Allah, Rasulullah saat menikahi Sayyidatuna Rasulullah saat menikahi Siti Khadijah, Rasulullah memberikan mahar 20 unta yang sangat bagus. Para suami, apabila dibantu saat menikah kehadap istri pujaan hatinya, usahakan mahar ini dari jerih payah sendiri. Karena hari ini banyak sekali apabila yang akan menikah, yang mempersiapkan semua kebutuhan pernikahan itu orang tuanya yang memperjuangkannya. Apabila itu terjadi, bersyukurlah. Karena banyak sekali di luar sana yang orang tuanya tidak ada, bahkan tidak mampu, tidak ada bantuan dari orang tua sama sekali. Berusaha sendiri, tapi itu Masya Allah, sebuah kenikmatan yang luar biasa. Bagi seorang lelaki bisa menikah dengan hasil kerja kerasnya. Dan yang paling utama, maharnya itu adalah dari perolehan keringatnya sendiri. Itu sangat dianjurkan. Sekali lagi, apabila ada seorang laki-laki yang mau menikah, semua kebutuhannya dibantu oleh orang tuanya, usahakan mahar itu adalah jerih payah sendiri, hasil daripada kerja keras sendiri. Mahar itu adalah sebagai jaminan merelakan orang tua terhadap putrinya. Walaupun dengan cincin yang berasal dari besi, kalau seandainya tidak ada rezeki bagi kaum lelaki untuk memberikan mahar, setidaknya ada yang diberikan. Alangkah bagusnya bagi seorang perempuan yang tidak memberatkan terhadap suaminya atau calon suaminya di masalah mahar. Laki-laki yang terbaik adalah yang memberikan mahar yang terbagus, terbaik. Sebaliknya, perempuan yang terbaik adalah dia yang tidak memberatkan maharnya. Selanjutnya, kewajiban suami yang hak didapati dari suami adalah suami memberikan tempat tinggal yang layak. Memberikan rumah yang tentunya sekemampuan suami. Apabila dia mampu memberikan rumah yang sesuai dengan budget keadaan uangnya, tentunya ingin memberikan rumah yang layak, yang bagus, yang nyaman. Bahkan di situ terdapat baiti jannati untuk istrinya. Tapi tidak semua Allah berikan kenikmatan itu. Sekemampuannya. Apabila suami kita mampu dengan bertati-tati dan bertahap, step by step di dalam rumah tangga ini, awalnya sama orang tua tentunya jangan terlalu lama. Apabila seorang yang baru menikah, beberapa saat sajalah tinggal bersama orang tua, setelah itu bawalah istri. Diusahakan jangan terlalu lama di keluarga istri, karena kita sebagai istri tentunya merasakan tidak ada kebebasan bagi suami kita berada di rumah orang tua kita. Sebagai suami pun sama. Apabila istri kita dibawa ke rumah kita,
tentunya kebiasaan, tradisi itu tidak akan sama. Maka alangkah baiknya apabila bagi suami istri yang baru menikah, istri kita dibawa ke rumah kita sendiri walaupun itu awalnya mengontrak. Jangan malu, jangan takut. Allah yang akan menjadikan keluarga ini yang awalnya miskin, apabila dia sudah menikah, maka Allah akan kayakan. Justru itu kenikmatan yang tersendiri. Saat dia berusaha terus untuk memberikan kenikmatan, kebahagiaan terhadap istrinya, diawali dengan satu, dia mengontrak, lalu setelah itu mendapatkan fasilitas perabotan rumah tangga, istrinya membelikan satu demi satu, dan insya Allah dengan berusahanya, maka suami akan terus berjuang. Nah, insya Allah suatu saat tidak akan mengontrak lagi, suatu saat akan memberikan rumah. Itu adalah anugerah yang luar biasa bersama istri, kenikmatan yang Masya Allah di dalam rumah tangga apabila diawali dengan kesederhanaan, suatu saat dia memperoleh kenikmatan anugerah yang besar, itu bersyukurnya sangat luar biasa. Jadi diusahakan rumah yang layak, tentunya lihat sekitarnya. Jangan sampai rumah ini yang menyebabkan kita terhalang menjadi ibadahnya itu tidak fokus atau tidak bisa melaksanakan peribadatan. Apabila kita berada di lingkungan yang rumah kita ini menyebabkan kita jarang beribadah, tidak bagus amaliah kita. Setelah menikah dan sebelum menikah, kita rajin ibadah. Karena kita ada di lingkungan yang susah atau kita menyebabkan malas beribadah, diharuskan kita pindah dari lingkungan itu. Apalagi kelak, nanti kita akan punya putra-putri keturunan kita. Diusahakan lingkungan ini yang sehat. Diusahakan lingkungan ini yang bisa menyebabkan putra-putri kita tumbuh dengan lingkungan yang bagus. Karena lingkungan mempengaruhi karakter putra-putri kita, bahkan kita sendiri. Jangan sampai putra-putri kita menjadi bahan cemoohan tetangga kita, atau menjadikan putra-putri kita ini pendidikannya tidak bagus. Apabila itu terjadi, lebih baik kita pindah dari lingkungan itu. Yang selanjutnya, kewajiban suami terhadap istri adalah memberikan ilmu yang dibutuhkan oleh seorang istri, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Seandainya seorang suami menikahi istri bukan dari kalangan yang dia pernah mengaji saat kecilnya atau dia belum paham ilmu agamanya, maka suami wajib memberikan pelajaran terhadap istrinya. Tentunya yang wajib masalah wudunya. Wudu berkaitan dengan toharoh. Toharoh ini dengan air. Tidak akan sempurna toharohnya, tidak akan sempurna wudunya, dan adusnya apabila airnya tidak suci. Itu harus diberikan pelajaran. Itu hak yang istri wajib dapatkan, istri yang harus dapatkan dari suaminya. Apabila suami tidak mampu mengajari istri kebutuhan agamanya di masalah yang fardu, toharoh, wudu, sholat, dan lain sebagainya, maka seorang suami harus mengizinkan istrinya mengaji, belajar, karena kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang pertama yang Allah tanyakan kepada setiap insan, bahkan kepada suami, adalah masalah sholatnya dan baru masalah keluarganya. Masalah haid pula itu menjadi kebutuhan istri. Sebagai suami harus menerangkan, dan kewajiban suami yang berikutnya adalah memberikan pelajaran kepada istri agar mendapatkan ridho suami, karena apabila suami ridho terhadap istrinya, Allah pun akan ridho kepadanya. Suami harus mengajarkan
hukumnya wajib kepada istrinya. Jangan sampai istrinya ini menjadi istri yang durhaka, istri yang tidak mendapatkan ridho suaminya, bahkan Allah murka kepadanya. Mungkin itu sebagian hak-hak yang harus istri dapatkan dari suaminya, bahkan suaminya wajib memberikannya. Saya akan simpulkan, yang pertama, suami wajib adil terhadap istrinya, itu hak istri. Yang kedua, hak istri harus diperlakukan dengan baik di dalam ucapan dan perlakuan suaminya. Yang ketiga, memberikan ilmu yang dibutuhkan oleh istrinya. Yang keempat, mendapatkan rumah yang layak untuk istri dan keluarganya. Yang kelima, suami harus memberikan pakaian yang menutupi aurat terhadap istrinya dan juga putra-putrinya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kesalahan. Mudah-mudahan sahabat Assalam di dalam melaksanakan ibadah puasa tahun ini lebih meningkat lagi dalam ibadahnya, lebih meningkat lagi di dalam puasa, dan juga membaca Al-Quran, sholat tarawihnya. Kita semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.